Selamat pagi, salam jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15. Segala sesuatu dikatakan dalam ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jemaat Tuhan, kita masih menjalani masa-masa yang sulit saat ini. Kita mengisolasi diri, menahan diri dengan cara tinggal di rumah. Bahkan ada beberapa daerah yang memang sekarang ini tertutup, apa yang disebut dengan zona merah, sehingga tidak bisa kita berkunjung ke sana atau mereka tidak bisa berkunjung ke tempat kita. Dalam bagian firman Tuhan yang hari ini kita ingin renungkan, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi oleh karena memang sudah masanya, sudah waktunya. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan segala sesuatu? Paling tidak dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 sampai ayat 8, segala sesuatu itu disebutkan di situ. Misalnya lahir, meninggal, menanam, mencabut, demikian seterusnya. Disebutkan begitu jelas oleh firman Tuhan bahwa hal-hal demikian ada masanya, ada waktunya. Pastilah hal ini juga berlaku untuk kondisi masa sekarang ini, yaitu bahwa wabah atau virus yang mewabah di berbagai negara termasuk negara kita mungkin inilah yang disebut dengan masa dan waktu. Ini terjadi dalam aktivitas kita, terjadi di hari-hari kita sekarang ini. Sehingga kita mulai khawatir, mulai kalut juga, karena memang situasinya semakin hari semakin sulit. Jika kita umat Tuhan menyadari keadaan ini, menyadari bagian firman Tuhan ini, maka kita harus tahu beberapa hal dari firman Tuhan yang kita baca ini. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 15 ini, kita menerima beberapa pengertian yang disampaikan oleh pengkhotbah.
Yang pertama, bahwa di dunia ini ada sebuah siklus perputaran waktu. Dikatakan ada yang lahir, ada yang mati, ada yang menanam, ada yang mencabut juga. Itu artinya ada sebuah siklus yang terjadi dalam kehidupan manusia. Jika ini adalah sebuah siklus, maka tidak ada sesuatu yang betul-betul terus dalam keadaan seperti itu. Itu artinya bahwa waktu akan terus berubah, masa akan terus berubah sesuai dengan masa dan waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada campur tangan Tuhan dalam setiap masa dan waktu, dalam pekerjaan kita. Dikatakan semua itu adalah pemberian Tuhan. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Semua adalah pemberian Allah atas kita. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi oleh karena di luar dari pekerjaan Tuhan atas kita. Dan semua itu adalah pemberian Allah bagi kita. Lalu yang ketiga, Allah melakukan semuanya itu agar manusia hidup takut akan Allah, takut akan Dia. Itu dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 14 dijelaskan. Segala sesuatu yang Allah buat ini tidak dapat ditambah atau dikurangi dan akan selalu ada. Itu semua agar manusia takut akan Dia. Oleh karenanya, jemaat Tuhan, sekarang ini kita sedang masuk dalam masa dan waktu di mana virus corona sedang melanda di sekitar kita. Bahkan bagian-bagian dari negara lain terkena dampak ini juga, bahkan cukup parah. Nah, dari peristiwa ini kita tahu, jemaat Tuhan, bahwa ada sebuah siklus, ada sebuah perputaran waktu dan masa. Dan pasti semua ini akan berlalu. Dari peristiwa ini juga kita tahu bahwa ada campur tangan Tuhan atas kehidupan kita. Dan dikatakan dalam ayat 13, semua itu adalah pemberian Allah. Jika kita hari ini masih sehat, masih kuat, masih gagah, kita hari ini masih diberi kesempatan untuk bernapas, kita hari ini diberi waktu untuk menikmati hari-hari kita bersama dengan keluarga. Kita diberi waktu untuk kita masih boleh bekerja, kita masih boleh memuji Tuhan walaupun di rumah. Itu adalah pemberian Allah atas kita. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, di ayat 14, semua itu dilakukan oleh Tuhan agar kita takut akan Dia, agar kita berpaling kepadanya, agar kita mencari Dia dalam kehidupan kita. Karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mengandalkan hidup, hanya hidup bersih misalnya, saya pikir negara-negara lain cukup bersih negaranya, tapi tetap juga
ada virus corona yang melanda mereka. Kalau kita dengan cara hidup sehat, banyak orang sehat di dunia ini yang juga terkena daripada virus ini. Tetapi itu adalah cara-cara yang dipakai untuk menanggulangi, untuk mencegah daripada virus ini. Namun jika Tuhan mengizinkan dan itu sudah waktunya, kita tidak bisa menolaknya dengan cara kita. Karena semua ada waktunya, semua ada masanya yang Tuhan sudah atur dalam kehidupan umat manusia. Sekarang ini, jemaat Tuhan, mari kita selain hidup bersih, selain kita menjaga diri, mengisolasi diri di rumah, mari juga kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhanlah sebenarnya tempat perlindungan kita satu-satunya saat ini. Mungkin kita tidak bisa mencegah segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bisa meminta kepada Tuhan kekuatan untuk menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Semuanya akan ada terjadi, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk melihat siklus ini. Mari kita belajar bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan peristiwa ini dikatakan dalam ayat 14, semuanya agar kita hidup takut akan Tuhan. Jangan mengandalkan kehebatan kita, tapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sambil kita menjaga kebersihan kita, kita menjaga isolasi diri kita, kita melakukan apa yang pemerintah mau agar kita tidak bersentuhan, agar kita menjaga jarak. Silahkan dilakukan, tetapi juga yang harus kita ingat, dunia ini dikendalikan oleh Tuhan. Karena itu carilah Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan andalan kita di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan sebuah lagu yang sekarang ini sedang sering dinyanyikan oleh banyak orang. Lagu itu sangat singkat tetapi memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, yakinlah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Karena itu marilah kita dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita terus datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar keadaan kondisi seperti ini cepat berlalu dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang diberikan kepada kita. Segala sesuatu ada masanya dan ada waktunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.